Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FSD kelompok 3 ingin menjelaskan metode dan algoritma dari dataset yang telah kita buat. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, ada Kevin Rehan Saleh, berikutnya ada Perkenalkan saya Lutfi Syukran Syafitra. Perkenalkan, saya Altamis Hazim. Saya Jinan Prabowo Ningtyas. Saya Habib. Sini kami ingin menjelaskan. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mas Habib. Akan Mas Habib. Yang pertama, ada fungsi summary dengan dataset kelas data, prefix, assignment, tutorial, midterm, take home, dan final. Summary ini untuk mencari nilai minimal, nilai kuartil pertama, nilai median, nilai min, nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Kelas data yang pertama prefix dengan nilai minimal 4.000. Kemudian nilai kuartil pertamanya 7.000, nilai mediannya 8.000, nilai minnya 7.313, nilai kuartil 3-nya 8.000, nilai maksimalnya 8.000. Kemudian kelas data assignment, nilai minimalnya 28,14, nilai kuartil pertamanya 80,88, nilai mediannya 89,94, nilai minnya 85,49, nilai kuartil 3-nya 95, dengan nilai maksimal 100,83. Kemudian kelas data tutorial, nilai minimalnya 34,09, nilai kuartil pertamanya 83,35, nilai mediannya 93,10, nilai rata-ratanya 89,73, nilai kuartil 3-nya 100,55, nilai maksimal 112,58. Kemudian kelas data midterm, nilai minimalnya 28,12, nilai kuartil pertamanya 52,81, nilai mediannya 69,38, nilai minnya 68,05. Kemudian nilai kuartil 3-nya 82,81 dan nilai maksimal 110. Selanjutnya kelas data take home dengan nilai minimal 16,91, nilai kuartil pertamanya 67,96, nilai mediannya 87,96, nilai minnya 80,82, nilai kuartil 3-nya 98,42, dan nilai maksimalnya 108,89. Kelas data yang terakhir, final, nilai minimalnya 28,06, nilai kuartil pertamanya 54,16, nilai mediannya 66,67, nilai minnya 68,56, nilai kuartil 3-nya 83,61, nilai maksimalnya 108,89. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan plot yang dimana plot ini berisi scatter plot dari semua data yang ada di summary. Yang pertama ada prefix. Jadi semua data yang ada di prefix itu scatter plotnya sejajar, ya, yang seperti yang bisa dilihat di layar. Dan lalu selanjutnya ada assignment. Di sini scatter plotnya membentuk dan mengarah ke atas di setiap datanya. Dan lalu selanjutnya ada tutorial.
Di tutorial ini pada datanya ada yang sejajar dan juga ada yang naik ke atas. Dan selanjutnya untuk midterm sampai final, datanya membentuk ke arah atas. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk scatter plot per datanya, tiap datanya. Yang pertama, ada scatter plot dari nilai prefix dan assignment. Bentuk grafik dari scatter plot berikut ini berbentuk sejajar dan tidak naik maupun turun. Kemudian yang kedua, ada scatter plot dari nilai assignment dan tutorial. Untuk bentuk grafik dari scatter plot ini merupakan grafik naik ke atas. Kemudian yang ketiga, ada scatter plot dari nilai midterm dan take home. Bentuk grafik dari scatter plotnya sama seperti scatter plot yang sebelumnya, yaitu grafik naik ke atas. Kemudian masuk yang keempat, ada scatter plot dari prefix dan final. Sama seperti scatter plot pertama, bentuk grafik dari scatter plotnya merupakan sejajar dan tidak naik maupun turun. Kemudian yang terakhir itu merupakan scatter plot yang sama seperti scatter plot ketiga. Untuk bedanya itu scatter plot berikut merupakan angka grafiknya, juga merupakan grafik naik ke atas. Mungkin itu saja, kemudian akan dilanjutkan ke teman saya. Sebelum mencari p-value, fungsi LM harus mentotalkan nilai dari semua dataset. Kemudian dibagi dengan nilai minimalnya. Dicari kuarter 1, median, kuarter 3, desimal. Setelah itu menghasilkan koefisien sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Altamis. Yang terakhir ini, berikutnya ada metode Cummins. Jadi sebenarnya Cummins itu apa? Cummins itu merupakan algoritma yang membagi n pengamatan menjadi k kelompok sedemikian hingga tiap pengamatan termasuk ke dalam kelompok dengan rata-rata terdekat. Hasilnya adalah pembagian pengamatan ke dalam sel-sel Voronoi. Pengklasteran K rata-rata meminimalkan ragam dalam klaster. Di sini kita memakai dataset yang sebelumnya, yaitu merupakan data kelas. Yang mana ntar di data kelas ini yang pertama itu ada 19, yang kedua itu ada 8, yang ketiga itu ada 6, yang keempat itu ada 8 lagi, yang kelima ada 18, yang keenam itu ada 6, yang ketujuh ada 31, yang kedelapan itu ada 3. Setelah mencari tabel isi tabelnya, berikut ini ada bentuk grafik tabelnya. Bar merupakan bar plot dari Cummins dataset kelas tadi, yaitu seperti ini. Setelah mencari bar plotnya, berikutnya itu ada pengklasteran setiap nilai rata-ratanya. Jadi untuk tiap data dia menarik nilai rata-rata yang terdekat dengannya. Seperti di sini, contoh itu ada nomor 7 warna ungu,
dia mengklaster nilai-nilai yang terdekat dengan mereka. Jadi di sini itu dibagi menjadi 8 klaster seperti berikut ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang algoritma kimis yang kita gunakan beserta scatter plot dan sumari-sumarinya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.